Di sini saya akan menyampaikan materi yang ke-11 mengenai FreeRTOS, yaitu Memory Advance. Nah, singkatnya mekanisme RTOS yang sering dipakai pada sistem embedded dan multi-MCU yaitu ada event groups, timers, sinkronisasi, memori, dan komunikasi antar task. Yang pertama ada event group dan sinkronisasi. Ada bit flags, yaitu gunakan bit untuk mewakili kondisi banyak event secara kompak. Yang kedua ada sinkronisasi multiple event, yaitu kombinasikan bits untuk menunggu banyak kondisi sekaligus. Kemudian yang ketiga ada distributed multi MCU, yaitu event groups bisa diperluas antar MCU via protokol sinkron. Selanjutnya ada severe timers. Yang pertama ada non-blocking periodik, yaitu timer menjalankan callback tanpa memblokir task utama. Yang kedua ada task daemon timer, yaitu daemon mengelola eksekusi timer secara terpusat. Yang ketiga ada remote timer control, control timer secara remote atau enable atau disable ataupun reset untuk fleksibilitas runtime. Selanjutnya ada task notification. Notification lebih ringan dibanding semafor atau QI, ideal untuk signaling dan transfer kecil. Nah, lebih cepat dan hemat memori, kemudian dapat mengangkut nilai atau pipeline data kecil, dan juga cocok untuk notifikasi one-to-one. Lalu ada semafor dan proteksi. Yang pertama ada binary, yaitu log sederhana, available atau taken. Yang kedua ada counting, mengatur sejumlah sumber daya serupa. Yang ketiga ada mutex dan juga priority inheritance, yaitu mutex untuk exclusive access, inheritance mencegah priority inversion. Kemudian ada memory management, model heap 1 sampai heap 5. Tiap varian menawarkan trade-off, determinisme, fragmentasi, dan fitur alokasi. Perhatikan fragmentasi pada heap dinamis, pilih skema sesuai kebutuhan real-time dan safety. Lalu ada static allocation untuk safety critical. Gunakan alokasi statik atau task atau QI tanpa heap dinamis ketika determinisme dan auditabilitas wajib, menghilangkan risiko fragmentasi dan kegagalan alokasi. Kemudian ada critical section dan task suspension. Task enter underscore critical dalam kurung yaitu blok singkat untuk operasi atomis. Kemudian ada vtex suspend dalam kurung garis miring vtex resume dalam kurung yaitu kontrol runtime, hentikan atau lanjutkan task untuk koordinasi manual. Perbandingan visualnya ada proteksi atau atomis singkat dan juga mutex. Kemudian ada message and stream buffers. Message buffers yaitu pesan variabel dengan header panjang otomatis, cocok untuk paket terstruktur. Yang kedua ada stream buffer, yaitu aliran byte continue, gunakan trigger level untuk mengatur pengiriman. Kemudian ada queue stats dan multi MCU. Multi MCU coordination. QI sets memungkinkan satu task memantau banyak QI dan semafor. Untuk multi MCU, gabungkan protokol UART dengan objek RTOS terdistribusi untuk koordinasi dan sinkronisasi. Untuk QI sets, single wait untuk banyak sumber. Untuk multi MCU gunakan RTOS objects dan juga UART untuk state sharing. Di sini adalah percobaan yang ke-11 yaitu FreeRTOS Advance. Di sini kita menggunakan komponen OLED sebagai tampilan dan penggunaan komunikasi I2C. Terus di sini kita ada SD card, kita ada potensio sebagai trigger dari analog to digital. Di sini ada sensor MQ02 sebagai sensor pertama, dan yang kedua ada sensor DHT22
yaitu dideklarasikan sebagai sensor yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita juga menggunakan STM32 Di sini serta terdapat LED dan rangkaian yang flash terdiri battery. dari Oke. LCD Nah, OLED, di sini potensio, sudah terintegrasi dengan program yang sudah sensor dibuat. DAT dan juga Jadi ultrasonik, program dan yang juga sudah ada dibuat itu seperti ini STM32. ya teman-teman. Dan ini adalah Terus tampilan juga dari hasilnya. platform ayah juga seperti ini. Nah, di sini juga STM Master Base Slave lah. Master Slave. Nah, ini Slave dulu. Nah, di sini ini kita deklarasikan STM32 ini sebagai slave. Nah, makanya di sini codingannya itu STM32 sebagai slave seperti itu. Dah. Upload. Nah, jangan lupa di-upload. Ini adalah proses untuk uploading dari program yang sudah dibuat pada praktikum yang ke-11 yaitu FreeRTOS Advance. Nah, di situ apabila sudah sukses, maka lanjut untuk membuka dari program ESP sebagai master. Oke, di sini adalah program ESP sebagai master. Oke, sudah seperti itu. Nah, di sini juga ada platform IO yang sudah dibuat juga. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu untuk bisa mengupload dari program yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah proses atau tampilan dari terminal VS Code, yaitu ketika kita sudah melakukan proses uploading. Nah, di sini pada ketika kita upload, usahakan juga untuk cara untuk menanggulangi error ya, kita dapat menekan tombol boot nih di sebelah sini bootnya. Nah, tampilan dari terminalnya akan seperti ini. Tuh, ada 38, 46. Ini adalah persentase dari kelangsungan kita saat proses upload. 44 hingga 100 nantinya. Nah, sini sudah 100. Nah, ini juga tertampil sukses. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hardware yang sudah kita Jeda. Selanjutnya, ini adalah langkah awal dari pembacaan yang tertampil pada OLED, yaitu ada temperatur dan humidity atau kelembapan. Nah, di sini karena kita menggunakan menggunakan DAT22 dan MQ02. Nah, di sini juga ada nilai dari potensio serta nilai dari MQ2 itu sendiri. Serta terdapat juga DAC outputnya, yaitu berupa tegangan dari DAC itu sendiri, serta indikator SD card. Nih, kita menggunakan SD card kan. Nah, setelah itu adalah kita coba nih dari program yang sudah kita perbuat. Nah, di sini apabila mentok pada potensionya nilainya terdapat potensio 4095 dan DAC out-nya yaitu 3,30. Terus tertampil pada serial monitor. Kelas apa? Nah, tertampil pada serial monitor yaitu menunjukkan kalau nih kita juga klik pas buttonnya. Nah, itu data sukses masuk ke data CSVL. Nah, itu. Nah, ini sudah data yang sudah kita ambil dari yang tadi yang awal sampai aku mutar tadi sudah masuk pada SD card itu. Wis toh? Wis. Oke, cukup video dari kita. Video by Mas Jomok. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini adalah program dari ESP32-nya. Terus ini programnya, dan ini udah upload kompil sukses ya, uploadnya sukses ininya. Terus ini adalah hasil dari pembacaan DHT, terus juga sensor CSR-nya dan juga ADC-nya gitu kan. Nah, untuk sensor MPU-nya itu sendiri tidak terbaca. Nah, ini adalah dari program STM32-nya.
Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi ke-11 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.